Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, yang namanya aura seseorang itu pastinya akan berkilau, redup, atau mungkin juga tidak memancarkan cahaya atau warna. Namun berkaitan dari itu semua, bagaimana sih kilauan pesona dari sahabat kebahagiaan dalam waktu dekat ini? Seperti apa energinya dan pancarannya itu seperti apa juga? Apakah akan berpengaruh kepada orang lain atau berpengaruh terhadap diri sendiri? Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Temanya tentang kilauan pesona kamu untuk saat ini. Bagaimana kilauannya ya? Seperti biasa ya sahabat kebahagiaan, untuk pembacaan ini Kevin menggunakan kartu Prism Oracle untuk melihat energi dari ketujuh cakra kamu. Mana yang lebih menonjol? Mana yang memancarkan sebuah pesona? Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energi pancaran pesona dari sahabat kebahagiaan. Seperti apa energinya? Kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang pertama. Oke, sahabat kebahagiaan. Kartu pertama ini sudah positif. Kartu pertama ini mencerminkan apa yang ada di dalam diri sahabat kebahagiaan tentang sebuah kenyamanan. Ya, setiap orang pasti akan merasakan kenyamanannya versinya masing-masing. Di sini Kevin melihat ya sahabat kebahagiaan, mungkin kamu lagi banyak meluangkan waktu untuk bisa memanfaatkan diri kamu sebaik mungkin. Mungkin kamu lagi self love, mungkin kamu lagi nyaman dengan kesendirian kamu nyaman dengan keputusan kamu nyaman dengan kondisi kamu yang tidak terlalu banyak gangguan dari orang-orang lain atau mungkin juga dari seseorang yang selama ini selalu berdealing dengan kamu. Ketika sahabat kebahagiaan sudah ada poinnya bahwa aku merasakan kenyamanan untuk saat ini, maka aura pengasih di dalam diri kamu, aura kasih dan penyanyi ya. Aura kasih di dalam diri kamu ini akan muncul. Warnanya di sini adalah merah muda atau pink. Merah muda di dalam Prism Oracle ini identik di cakra mahkota. Cakra mahkota memunculkan sisi kesadaran. Minggu-minggu ini atau dalam waktu dekat ini sahabat kebahagiaan itu lagi nyaman dengan posisi kamu. Lagi nyaman menikmati kesendirian, lagi nyaman dengan apa yang sedang kamu kerjakan, lagi nyaman dengan kondisi apapun yang saat ini sahabat kebahagiaan lagi lakukan. Tidak ada sesuatu hal yang membuat kamu itu kayak berpikir negative thinking, overthinking, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya nggak ada sih. Karena segala sesuatu yang sahabat kebahagiaan lalui, kamu itu sudah berhasil ya. Sudah berhasil menemukan diri kamu yang sebenarnya. Dalam pencarian jati diri, seseorang siapapun kamu usianya pasti terkadang juga kebingungan dengan pencari jati diri. Jati diri yang sebenarnya adalah ketika kamu bisa menjadi diri kamu sendiri dan kamu bisa ngerasain nyaman. Dan dalam waktu dekat ini, pancaran kamu ini jauh lebih bisa merasakan kenyamanan, kedamaian, sesuatu hal yang sahabat kebahagiaan rasa itu nikmatnya tiada tara. Mungkin ini juga berkaitan dari rasa syukur kamu. Karena letak cakranya ada di cakra sasrara atau di cakra mahkota yang mengindikasi tentang rasa syukur sahabat kebahagiaan akan memberikan kenyamanan dimanapun kamu berada.
Kenyamanan tumbuh di dalam benih cinta kamu, mencintai diri sendiri dan selalu mencintai Tuhan kamu. Maka keberkahan, keberlimpahan akan hadir kepada sahabat kebahagiaan. Berafirmasi dalam waktu dekat ini sahabat kebahagiaan, poin yang penting untuk berafirmasi dalam waktu dekat ini atau setelah video ini selesai adalah sahabat kebahagiaan selalu berafirmasi bahwa aku dilindungi, aku adalah sumber kedamaian, aku nyaman dengan kehidupanku. Ketiga hal ini menjadi kata kunci bahwa sahabat kebahagiaan akan merasakan pesona yang luar biasa dari dalam jiwa kamu. Ketika kamu memiliki pesona yang luar biasa di dalam jiwa kamu, segala bentuk permasalahan di dalam hidup kamu tidak pernah menyesali atau mengutuk atau mengumpat permasalahan-permasalahan yang ada. Justru permasalahan yang hadir di dalam sahabat kebahagiaan membuat kamu jauh lebih bisa dewasa. Letak cakranya paling kuat ada di cakra Sahasrara, di cakra mahkota, ada di ubun-ubun kepala kamu. Dan ini sudah masuk ke dalam sisi kesadaran. Ya. Semesta akan memberikan sebuah kenyamanan untuk sahabat kebahagiaan. Ini bukan waktunya untuk berperang, ini bukan waktunya untuk ribut dengan seseorang atau mendebatkan sesuatu hal yang tak pasti. Kenyamanan akan sering sahabat kebahagiaan dapatkan dalam waktu dekat ini. Karena kilauan pesona sahabat kebahagiaan ini yang menyadari tentang bagaimana kamu menyikapi segala sesuatunya dengan bijaksana, maka kenyamanan itu yang akan kamu dapatkan. Oke, ada sebuah pencerahan di dalam diri sahabat kebahagiaan. Warnanya adalah merah muda. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartu ini nggak pernah ketinggalan ya, apapun temanya tentang aura, kartu ini nggak pernah ketinggalan sahabat kebahagiaan tentang sebuah keseimbangan. Jika sahabat kebahagiaan saat ini mungkin kamu lagi mendalamin sisi spiritual, perjalanan spiritual, apapun itu, kamu sudah berada di jalur yang benar. Keseimbangan dalam diri sahabat kebahagiaan membuat kamu itu tidak akan pernah terpengaruh kepada hal-hal yang menyesatkan, termasuk hal-hal yang sifatnya adalah toksik. Karena diri kamu sudah seimbang, kamu tidak mudah goyah kepada sesuatu hal yang tak pasti. Karena sahabat kebahagiaan sudah belajar dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Letak cakranya ini ada di cakra jantung atau di cakra anahata. Ada sebuah ketenangan, ada sebuah keseimbangan. Sahabat kebahagiaan, rasakan saja dan nikmatin saja segala sesuatunya yang ada di dunia ini, terutama dari keberadaan kamu. Dengan mensyukuri nikmat Tuhan yang berarti, dengan bersyukur bahwa hari ini aku masih bisa bernapas lega. Hari ini aku masih bisa menonton tayangan YouTube-nya Kevin di sini. Artinya itu adalah sebuah rasa syukur yang harus dinikmati. Hal-hal kecil yang dinikmati, hal-hal kecil yang dirasakan ini adalah bentuk keberlimpahan dan rasa syukur, maka kamu akan mendapatkan hal yang lebih juga dari Tuhan kamu. Dan semesta akan memberikan kestabilan untuk sahabat kebahagiaan, terutama dari ranah finansial. Ya, kilauan pesona diri sahabat kebahagiaan ini membuat kamu itu menjadi orang yang penuh dengan pengasihan. Orang itu akan jauh lebih bisa memberi kepada sahabat kebahagiaan ya. Bukan memberi itu berkaitan bahwa ya aku nggak mampu atau apa, tapi orang lain tuh akan kasihan sama kamu dalam artian ya mereka akan memberikan sesuatu hal pada kamu, bukan kamu nggak mampu atau apa, tapi yang mereka beri kepada sahabat kebahagiaan ini tentang sebuah ketulusan, kebaikan, kerezekian dan lain sebagainya. Dan dalam waktu dekat ini kamu akan mendapatkan kabar yang baik, terutama dari ranah finansial. Ini adalah energi positif untuk sahabat kebahagiaan karena kilauan pesona kamu ini membuat seseorang itu pengen ngasih sesuatu sama kamu. Ada energi pengasih. Selanjutnya, sahabat kebahagiaan kartunya adalah rejection. Ya, Kevin selalu bilang sama sahabat kebahagiaan, berani berkata tidak itu bijaksana. Ketimbang kamu hanya selalu berkata iya, namun hati kamu selalu melawan arus. Untuk sahabat kebahagiaan, belajarlah menjadi orang yang tegas pada diri sendiri. Bolehlah kita punya rasa gak enak hati, tapi kalau misalkan kamu susah untuk berkata tidak pada sesuatu hal yang pada dasarnya hati kamu gak tenang, kamu susah mengutarakan kata tidak, tapi kamu mudah mengiyakan itu, artinya kamu sudah berkhianat pada diri sendiri. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, bahwasanya semakin kamu tegas pada diri kamu sendiri, maka hidup kamu itu akan merasakan sebuah kedamaian. Rejection tentang sebuah penolakan. Setiap orang akan mengalami sebuah penolakan. Setiap orang akan mengalami hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan.
Tapi dari situ kita belajar bahwa hidup ini bukan tentang kata iya dan tidak saja. Ada di mana kita bisa berada di kondisi netral. Berada di kondisi netral ini jauh lebih bijaksana. Dan ketika sahabat kebaikan di sini berada di kondisi yang tidak baik-baik saja atau apa, ada sebuah penolakan, ketahuilah di dalam sebuah penolakan di situ sesuatu hal yang tidak kamu sukai, ada sesuatu hal yang justru membuat kamu itu memiliki kekuatan yang lebih besar. Semua orang pasti punya sistem pertahanan di dalam diri. Ketika ada sebuah penolakan, ketika ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, kita itu punya pertahanan di dalam diri kita untuk menolak hal tersebut. Maka dari itu untuk sahabat kebahagiaan, jika kamu ngerasa kurang nyaman dengan seseorang atau kurang nyaman akan suatu hal, itu adalah bentuk refleksi kamu bahwa diri kamu, jiwa kamu menolak hal tersebut. Jangan pernah dipaksakan. Jika mungkin ini berkaitan dengan seseorang, kamu tuh lagi males banget untuk nanggepin dia, kamu lagi males untuk membuka komunikasi dengan diri dia, karena hati kamu ngerasa lagi kurang baik, maka ikutin saja. Walaupun terkadang rindu menyiksa kamu untuk memaksa kamu untuk menghubungi dia, tapi ketika jiwa kamu, perasaan kamu ngerasa gak nyaman, menolak, maka lakukan. Jangan hanya karena rindu yang mendorong sahabat kebahagiaan untuk memaksakan sebuah kehendak. Melakukan sebuah meditasi atau memahami diri sendiri itu jauh lebih bermakna ketimbang mendengar apa kata orang. Karena mungkin ini berkat dari intuisi dan juga firasat sahabat kebahagiaan. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Sahabat kebahagiaan, kilau pesona diri kamu dalam waktu dekat ini mungkin akan mengundang beberapa hal yang sifatnya adalah kemarahan ya. Kontrol diri kamu. Karena dalam waktu dekat ini, seseorang atau sesuatu hal, ini akan mudah membuat kamu itu marah atau tersinggung. Kendalikan emosional kamu. Ada kata balance yang mengindikasi bahwa kamu mampu dan kamu punya pengendali di dalam jiwa kamu. Pengendali di dalam diri kamu. Seseorang akan semakin mudah membuat kamu tersinggung dalam waktu dekat ini. Tapi ketahuilah, perasaan emosional itu sifatnya adalah sementara. Marah boleh nggak sih? Boleh banget sahabat kebahagiaan, marah boleh. Karena itu adalah bagian dari emosional. Tapi marah yang selalu disimpan cukup lama itu energinya nggak baik. Kita menghargai yang namanya emosional. Emosional itu pasti akan berubah-ubah. Dan sahabat kebahagiaan, jika mungkin kamu saat ini lagi, terutama yang cewek nih, lagi datang bulan atau kedatangan bulan, semakin banyak seseorang yang membuat kamu itu merasa mudah marah sama diri dia. Siklusnya ini mungkin adalah siklus datang bulan kamu yang perempuan yang lebih cenderung ke sensitifnya itu paling sensitif banget. Sehingga mudah sekali marah. Tapi untuk sahabat kebahagiaan yang laki-laki di sini, kamu juga harus berhati-hati dengan pandangan kamu. Karena ini juga bisa memicu sebuah permasalahan-permasalahan. Apa yang kamu lihat ini terkadang tidak sesuai dengan kenyataan atau pikiran kamu. Ya, hal-hal yang berkaitan dari kemarahan paling banyak ini tentang sesuatu hal yang dilihat tapi belum tentu kebenarannya itu seperti apa. Ini bisa memicu sebuah pertengkaran. Maka dari itu, untuk komunikasi, alangkah baiknya jika membahas hal yang penting, jangan cuma chatting saja. Ketemu mata. Biar apa? Biar kilauan cahaya sahabat kebahagiaan terutama dari pesona diri kamu ini bisa meredakan seseorang yang niatnya mau marah sama kamu atau apa, nanti akhirnya nggak reda sendiri. Letak cakranya ini ada di cakra muladhara atau di cakra root. Warnanya adalah merah bata, merah darah, atau mungkin juga merah menyala ya. Mengindikasi bahwa tentang sesuatu hal yang sifatnya ambisi, kemarahan itu mungkin akan memicu emosional sahabat kebahagiaan. Tapi kalau sering marah nggak baik ya buat kesehatan, takutnya nanti darah tinggi. Tapi apapun itu juga, kalau misalkan sahabat kebahagiaan ini tipe orang yang pragmatis ya, kamu pasti akan menghindari orang-orang yang mungkin bisa memicu sebuah permasalahan atau pertikaian. Menghindari nggak masalah. Yang penting diri kita itu tidak terlibat ke hal-hal yang membahayakan. Dan Kevin melihat ya sahabat kebahagiaan, mungkin kamu akan merasakan miskomunikasi dengan beberapa rekan kerja, atasan, atau mungkin juga teman yang baru kenal atau apa, ini mungkin akan bersinggungan ke hal tersebut.
Tapi untuk itu semua, walaupun bacanya jelek, sahabat kebahagiaan juga harus bisa mengontrol kata-kata. Kata-kata kamu ini terkadang tanpa kamu sadari ini bisa menyakiti perasaan hati orang lain. Diem dulu aja deh. Menikmati hidup. Menikmati kenyamanan di dalam sebuah kesendirian. Gak masalah sahabat kebahagiaan. Kadang-kala menjadi orang introvert itu enak karena bisa menikmati hidup, menikmati apa yang disukai, menikmati waktu yang Tuhan berikan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin. Dan orang introvert itu memang menghindari pertikaian-pertikaian atau permasalahan-permasalahan yang sepele yang terkadang memang tidak penting. Atau mungkin juga kamu adalah tipe orang ambivert. Terkadang bisa menjadi introvert, terkadang bisa menjadi extrovert. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan, kilauan pesona diri sahabat kebahagiaan tentunya akan menumbuhkan sebuah semangat baru, menumbuhkan hal-hal yang positif, dan paling banyak ini kamu akan mendapatkan sebuah kerejekian sih. Entah itu dapat rezeki uang, rezeki hadiah, gift, bonus, atau apapun. Ini banyak banget hadir kepada sahabat kebahagiaan, terutama dari ranah manifestasi, bisa uang, benda, keberhasilan, kedamaian, perasaan yang nyaman, dan pertumbuhan-pertumbuhan spiritual. Karena ketika sahabat kebahagiaan memahami tentang diri kamu sendiri, jati diri kamu sendiri, maka waktu dekat ini adalah waktu pertumbuhan kalian. Kalian sedang tumbuh di sini untuk merasakan bagaimana nyamannya dunia ini, damainya dunia ini ketika kamu sudah menjadi diri kamu yang sebenarnya. Jauh dari diri sendiri itu adalah ketika kita itu tidak pernah mendengarkan suara hati, termasuk di dalam penolakan. Termasuk kita sulit berkata tidak kepada sesuatu hal. Karena kamu terlalu sayang sama diri dia, kamu jadi takut untuk menolak sesuatu atau berkata tidak. Ya karena kasihan lah kalau aku ngomong enggak, nolak, nanti dianya kayak gini. Tapi diri kamu sendiri gimana? Nyaman nggak dengan hal itu? Kalau diri kamu rasa nggak nyaman, kamu memaksakan sebuah kehendak, artinya kamu jauh dari diri kamu sendiri. Maka dari ini, belajarlah untuk self-improvement ya, sahabat kebahagiaan, memperbaiki dari diri sendiri. Agar apa? Kedamaian, pertumbuhan secara spiritual itu hadir untuk sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya dari kedua kartu ini, oke, sahabat kebahagiaan, paling banyak ini adalah energinya sahabat kebahagiaan itu terutama dari cakra manipura atau solar plexus atau cakra di bagian perut. Ini lagi kuat banget ya alirannya ya. Kalau misalkan energi cakra di bagian perut kamu tersumbat, cobalah untuk meditasi fokus ke cakra perut. Agar apa? Sahabat kebahagiaan tidak mendapatkan sebuah sumbatan-sumbatan permasalahan-permasalahan. Bagaimana kamu itu bisa mengontrol energi. Ya, minggu-minggu ini membuat kamu tuh kadang kayak kehabisan energi, kelelahan. Padahal rutinitasnya biasa aja. Kayak tiba-tiba tuh kok aku kayaknya ngerasa capek banget ya. Padahal nggak ngelakuin aktivitas yang berat. Kalau kamu ngerasain hal itu, ini artinya soul kamu atau jiwa kamu tuh lagi capek. Beristirahat, lakukan sebuah meditasi. Kalau nggak biasa meditasi, ya mungkin sahabat kebahagiaan meluangkan waktu untuk hening sejenak aja, melibatkan diri kamu untuk kepentingan diri sendiri. Dengan melakukan hal itu, kamu ke-charge energinya. Dan sahabat kebahagiaan, kalau misalkan berkaitan dari kesehatan, ya mungkin kalian harus menjaga bagian lambung dan juga bagian usus serta perut ya. Pencernaan juga ini perlu dijaga sahabat kebahagiaan agar kamu tidak mengalami masalah-masalah yang berkaitan dari lambung, pencernaan, usus, atau hal yang lain sebagainya. Karena ini ada beberapa yang berkaitan dari kesehatan ya, ke ranah situ. Jaga selalu, nggak masalah sahabat kebahagiaan. Kalau berkaitan dari pancaran kilau pesona sahabat kebahagiaan ini, justru kamu akan sering ketawa sih. Kamu akan sering ketawa atau kamu akan sering kayaknya kok enak ya lihat video-video lucu, video-video humor, dan kamu mungkin menjadi orang yang periang, kamu tiba-tiba menjadi orang yang humoris. Artinya memang jiwa kamu memang perlu diisi dengan sesuatu hal yang menyenangkan. Lalu di sini kartunya adalah reflection. Ini berkaitan dari cakra tenggorokan kamu. Kevin selalu mengingatkan kepada sahabat kebahagiaan, kata-katamu adalah refleksi jiwa kamu. Maka lebih baik berkatalah ke hal-hal yang positif. Reflection tentang sebuah cerminan. Ketika kamu berkata sesuatu di situ, itu adalah cerminan dari gambaran diri kamu. Maka lebih baik gunakan kata-kata yang manis, kata-kata yang indah. Kalau misalnya kamu malas berkata-kata, diam lebih baik.
diam lebih baik ketimbang banyak berkata-kata tapi tidak ada manfaatnya ya sahabat kebahagiaan. Kalau berkaitan dari energinya di sini, warna kamu itu lagi berwarna banget. Kalian bisa lihat ya di kartunya di sini warnanya cenderung colorful, warnanya banyak. Gak kayak yang kemarin cuma beberapa warna doang. Ini justru yang muncul ini beberapa warna. Aura sahabat kebahagiaan yang paling kuat itu adalah warna pink. Warna pink ini tentang energi cinta kasih, bagaimana kamu mencintai diri sendiri, bagaimana kamu bisa menebarkan kebaikan kepada sekeliling kamu, termasuk mendengarkan orang lain atau memberikan saran yang positif atau dukungan yang positif kepada orang lain. Ini sudah memberikan cinta kasih tanpa perlu ngejudge dan lain sebagainya. Lalu di sini adalah warna hijau. Warna hijau mungkin ini masih menjadi warna favorit sahabat kebahagiaan di urutan pertama ya. Dan ketika warna ini muncul di dalam diri sahabat kebahagiaan, artinya energi kamu itu penuh dengan keberlimpahan, suasana yang menyenangkan, sesuatu hal yang sifatnya adalah menyembuhkan. Lalu di sini di kartu rejection, warnanya itu adalah orange. Warna orange di sini menyimbolkan tentang bagaimana sahabat kebahagiaan memiliki sebuah kekuatan, memiliki sebuah ambisi, memiliki sebuah semangat dalam sebuah tujuan hidup. Lalu di sini ada warna merah. Warna merah ini memang memiliki makna tentang ambisi juga ya, keberanian, ambisi, amarah juga, emosional yang meledak-ledak dan lain sebagainya. Ini perlu dikontrol. Lalu selanjutnya di sini juga masih sama, warnanya juga hijau, masuk ke cakra anahata, tentang bagaimana sahabat kebahagiaan akan memunculkan sisi pertumbuhan secara spiritual. Dan di sini warna kuning mengindikasi tentang keceriaan, karena warna kuning itu identik dengan keceriaan, kegembiraan, suasana yang nyaman, suasana yang hangat. Dan di sini adalah warnanya adalah biru di kartu rejection. Rejection warna biru ini identik dengan sesuatu hal yang memang sifatnya adalah tenang dan damai, slow, sesuatu hal yang santai. Nikmatin aja sahabat kebahagiaan hidup ini, karena kilauan pesona diri sahabat kebahagiaan akan mengantarkan ke hal-hal yang jauh lebih bermakna, pertumbuhan-pertumbuhan di dalam spiritual kamu. Oke, dan warna-warna ini bisa sahabat kebahagiaan gunakan sebagai aksesoris, wallpaper handphone, atau mungkin juga baju dan lain sebagainya bisa kalian gunakan, karena warna ini akan mempengaruhi kondisi mood dan juga emosional kamu. Dan Kevin pasti akan selalu menggunakan beberapa warna-warna di sini, baik di layar handphone, baju, aksesoris, dan lain sebagainya. Dan mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Terima kasih banyak buat sahabat kebahagiaan yang sudah mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Apresiasi yang luar biasa untuk kalian yang gak pernah skip iklan. Mudah-mudahan keberlimpahan, rezeki yang banyak, kesehatan hadir untuk kalian semua. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.